Bayangkan seseorang yang tahu lebih dulu bahwa harga saham sebuah perusahaan akan melonjak tinggi, lalu ia membeli saham itu diam-diam sebelum orang lain mengetahuinya, atau seseorang yang menjual seluruh sahamnya tepat sebelum perusahaan tersebut mengumumkan kerugian besar. Jelas ini terdengar seperti strategi jitu, tapi bagaimana jika informasi itu sebenarnya tidak boleh ia ketahui? Inilah yang membawa kita pada praktik yang dikenal sebagai insider trading. Berikut penjelasan lebih lanjut. Salah satu bentuk pelanggaran yang cukup dikenal dan berpotensi merugikan perkembangan pasar modal adalah praktik yang disebut insider trading atau perdagangan orang dalam. Jika tidak ditangani secara serius, insider trading dapat merusak sistem dan kepercayaan yang telah dibangun dalam pasar modal, yang memerlukan upaya besar serta biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkannya. Menurut Fuadi, insider trading adalah kegiatan jual beli efek yang dilakukan oleh individu yang termasuk dalam kategori orang dalam perusahaan dalam pengertian yang luas. Aktivitas ini didorong oleh adanya informasi penting dari dalam perusahaan, inside information, yang belum tersedia untuk publik. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan seringkali bersifat sebagai keuntungan instan atau jangka, short swing profit. Ada beberapa alasan utama pelarangan insider trading sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu mekanisme pasar yang adil dan efisien. Yang kedua, merugikan emiten. Yang ketiga, kerugian bagi investor. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap hak kepemilikan informasi. Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari terlibat insider trading. Yang pertama, gunakan informasi publik yang terpercaya. Kedua, pilih layanan investasi yang terdaftar. Yang ketiga, laporkan aktivitas tidak wajar. Dan yang terakhir yaitu, tingkatkan literasi keuangan dan hukum pasar modal. Trading bank muamalat. Rencana Minapadi Investama Sekuritas untuk mencaplok saham Bank Muamalat Indonesia pada paruh waktu tahun kedua 2017 terganjal oleh rumor insider trading. Pasalnya, harga saham Padi melonjak secara abnormal hanya beberapa hari sebelum informasi tersebut diumumkan secara luas. Penyelidikan OJK terhadap dugaan ini berlangsung hingga awal 2018, tetapi tak ada bukti-bukti lebih lanjut. Yang jelas, harga saham Padi langsung merosot terus dan belum mampu pulih lagi hingga sekarang. Sebagai investor individual yang tak punya akses info orang dalam, lebih baik kita menghindar saja ketika menyaksikan abnormalitas semacam itu, daripada mengikuti selentingan yang tak jelas asal-usulnya. Pilihlah saham-saham yang memiliki fundamental kokoh dan laporan keuangan kinerja prima secara konsisten dari tahun ke tahun.